contohnya. Diketahui ada mahasiswa ya universitas jumlahnya 10.000. Ada di halaman 346. Ya, diketahui jumlah mahasiswa 10.000. Ya, ini semesta. Atau kalau mau nyebutnya adalah N. Tapi di sini dibilang N besar, berarti dia populasi. Ya. Nah, dari sini diketahui A. Ada himpunan A. Ini apa? 2.000 orang mahasiswa lama. Atau dikasih notasi A kecil. Lalu ada B. B itu adalah 3.500 mahasiswa putri. Notasinya B kecil. Lalu ada irisan. Ya, ada irisan. Apa irisannya itu? Irisannya dikasih notasinya C kecil. Ya, anggaplah ini C besar. 800 dari 3.500 putri adalah mahasiswa lama. Nah, dari sini sekarang jenis kelamin kan ada putri dan putra. Ya. Dari 3.800 dari 3.500 putri adalah mahasiswa lama. Berarti sisanya kemungkinan mahasiswa apa? Mahasiswa baru atau mahasiswa? Ya, mahasiswa baru atau yang bukan lama. Ya, berapa jumlahnya? Yang baru 8.000. Yang baru ada 8.000. Oke. Ya. Jadi begitu. Jadi ini soalnya bisa mengandung informasi yang lebih dari yang disampaikan. Ya. 8.000 itu yang baru, tetapi belum ketahuan dia putri atau putranya. Ya. Lihat di sini, 800 dari 3.500 putri. Nih. Berarti mahasiswa putranya ya 10.000 dikurangi 3.500. Ya, itu kira-kira. 6.500 putra. Nah, kata dia 800 dari 3.500 putri adalah mahasiswa lama. Kalau pertanyaannya adalah berapa mahasiswa putri yang bukan mahasiswa lama? Berapa Niki? 2.700, Bu. Alfat, berapa? 2.700. Iya, ya. Jadi begitu. Tolong hati-hati. Ini semua soal cerita. Ini yang ada di SBMPTN kalian kan? Ya, apa namanya? Di tes potensi akademik ya. Masuknya ke bagian situ. Ya, kemarin saya lihat bentuknya seperti ini. Jadi ini soal cerita yang soalnya sendiri ada informasi yang tidak tersurat. Jadi informasinya tersirat. Kadang soal yang ditanyakan yang tersirat itu. Jadi nanti tolong hati-hati. Ya, tapi di sini enggak penjelasan buku ini yang ditanya yang tertulis inilah. Ya, jadi kira-kira begitu kemungkinan pertanyaannya. Harus hati-hati. Mahasiswa 10.000. 2.000 adalah mahasiswa lama. Kalau berhenti sampai di situ informasi, berarti sisanya 8.000 adalah mahasiswa baru. Ya. Nah, 3.500 mahasiswa putri. Ya, berarti sisanya 6.500 adalah mahasiswa putra.
Nah gitu ya, itu yang tidak disampaikan. Ada lagi tapi keterangan dari 3.500 putri, 800-nya adalah mahasiswa lama. Nah, berarti 2.700-nya mahasiswa baru untuk putri. Nah, yang tidak ada keterangannya adalah berapa pembagian mahasiswa baru dan lama untuk yang putra. Tapi itu berarti tidak akan ditanyakan kenapa informasinya tidak cukup. Itu ya. Nah, cuma itu yang istilahnya ini yang tertulis, yang tersurat, ada yang tersirat, yang tidak disampaikan tetapi itu bisa dicari dari informasi ini. Ini hati-hati. Oke. Sekarang ditanya. Ini yang kebalik-balik. Ya, ditanya. Pertanyaan yang pertama. Berapa probabilitas mahasiswa yang terpilih putri ya, lalu mahasiswa tersebut adalah mahasiswa lama. Nah, katanya begitu. Ya, jadi kalimatnya seperti itu. Itu membingungkan. Ya, ada yang lebih jelas lagi, yang bagian bawah nih. Dari 10.000 mahasiswa dipilih secara acak. Ini yang saya tuliskan dulu, nanti baru kita ke kalimat yang lain. Dari 10.000 mahasiswa dipilih secara acak. Berapa probabilitas mahasiswa tersebut mahasiswa lama dengan syarat. Nah, makanya ini saya sampaikan duluan karena soalnya jelas. Dengan syarat putri. Ya. Itu ada di 347 paling bawah. Dari 10.000 mahasiswa dipilih secara acak, ditanya berapa probabilitas mahasiswa tersebut mahasiswa lama dengan syarat putri. Nah, kalau soalnya jelas seperti ini, sebentar, titik saya mana ini? Oh, ini dia. Soalnya jelas seperti ini, bahasa cintanya bisa dibuat. Kalian bingung, apa sih yang perlu dibuat ininya, notasinya? Lihat, dia menuliskan dengan jelas. Dengan syarat putri. Syarat itu, nih, lihat, dengan syarat B. Dengan syarat A. Syarat itu adanya berarti di bawah. Putri apa lambangnya? Putri lambangnya adalah B. Berarti dengan syarat B. Yang ditanya probabilitas apa? Mahasiswa lama. Mahasiswa lama adalah A. Nah, berarti ini yang ditanya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Masih Jelas jelas, ya Bu. buat notasi. Oke. Nah, gimana cara menjawabnya? Hati-hati. Kenapa? Yang ditanya adalah diambil acak. Berapa probabilitas mahasiswa tersebut adalah mahasiswa lama dengan syarat putri. Nah, kita punya informasi ini nih yang kecil. 800 dari 3.500 putri adalah mahasiswa lama. Ya, jadi ini yang dilihat bahwa mahasiswa tersebut mahasiswa lama ya, dengan syarat putri dia adalah 800 dari 3.500. Ya. 8/35. Atau kalau mau dijadikan
Apa namanya persentase, silahkan. Di situ tertulis 0,23 atau 23%. Bu, kenapa bukan 2.000 dibagi 10.000? Lihat, 2.000 itu adalah mahasiswa lama. Benar. Tetapi tidak ada definisi dia putri atau putra. Ya. Nah, yang ada definisi itu ada di sini. Bahwa 800 dari 3.500 putri adalah mahasiswa lama. Jadi, untuk kejadian bersyarat yang seperti ini, jika ada informasi yang C, maka ini lebih akurat. Kenapa? 800 sudah pasti mahasiswa lama dan syaratnya dia adalah putri. Itu makanya 800 dari 3.500. Ini terjadinya sebanyak 23%. Ya. Ingat kalau ditanya harus jelas penjelasannya. Di 23% ini dari 3.500. Dari syaratnya, bukan dari 10.000. Ya, jadi penjelasannya harus sesuai dengan yang dihitung. Nah, terus ada pertanyaan lagi di belakangnya. Ya, balik ini yang di belakangnya. Dengan argumentasi yang sama. Ditanyakan lagi itu di belakangnya. Ya. Apa? Berapa probabilitas mahasiswa yang terpilih secara acak adalah putri dengan syarat harus mahasiswa lama. Yang nomor 2. Ya. Berapa probabilitas mahasiswa terpilih secara acak adalah putri dengan syarat juga mahasiswa lama. Ya, ini pertanyaan berikutnya. Lihat, probabilitas. Kalau bingung, kalau saya lebih senang lihat syaratnya dulu. Syaratnya juga mahasiswa lama. Ya, lambangnya mahasiswa lama itu adalah A. Ya, yang ditanya adalah putri. Ya, berarti putri itu lambangnya B. Nah, jadi ini. Ya, yang terpilih adalah putri, syaratnya dia mahasiswa lama. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, bagaimana kalau seperti ini? Ya, mahasiswa yang terpilih adalah putri dengan syarat mahasiswa lama. Putri yang ketahuan putri, ya, maaf, yang ketahuan bahwa dia mahasiswa lama itu adalah 2.000. Nah, ingat bahwa ada keterangan 800 itu adalah putri dan juga mahasiswa lama. Jadi di sini dia tetap 800. Kenapa?
Yang ditanya adalah berapakah yang terpilih putri. Ya, syaratnya dia harus mahasiswa lama. Sehingga di sini nanti ketemulah 8/20 ya, atau 0,40, ini 40%. Kalau seperti ini, bagaimana supaya tidak bingung? Supaya tidak bingung adalah lihat syaratnya. Nah, lihat syaratnya. Itulah yang menjadi pembagi di bawah. Lihat yang atas, syaratnya adalah ini kalau kalian lupa atau kalian pembagi di bawahnya yang mana ya, bingung. Nah, lihat kalimat ininya, kalimat cintanya. Ya, syaratnya di sini B. Maka pembaginya adalah B. Syarat yang ini mahasiswa lama. Mahasiswa lama adalah A. Tertulis di sini A. Maka pembaginya adalah si A tersebut. Ya. Ini yang gampang. Ya, ini yang gampang digunakan kalau kalian bingung. Bawahnya yang mana? 3.500 atau 2.000 ya. Lihat syaratnya apa. Ya, ini contoh yang pertama. Nah, ketika sudah mengerjakan contoh ini, gitu ya, ini makanya nah, itu makanya di peluang kejadian tidak bebas atau bersyarat, probabilitas terjadinya B dengan syarat A, rumusnya adalah probabilitas A irisan B. Ini tadi yang 800 mahasiswa putri dari 3.500. Nah, itu irisan. Ya, probabilitas A irisan B dibagi probabilitas A. Ini rumusnya. Kalau kejadian bersyaratnya adalah terjadinya A, syaratnya B, sama probabilitas A irisan B, tapi dibagi probabilitas B. Ya, jadi dibagi, lihat pembaginya itu selalu yang di sini. Kalau kalian lupa. Dan kejadian tidak bebas itu berarti A dengan B terkait, pembaginya adalah si irisan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada, insya Allah jelas ya. Oke, kalau itu sudah jelas, ya, kalau itu sudah jelas, saya lengkap contoh 12-11 dan 12-12, saya masuk ke probabilitas kejadian untuk yang interseksi. Nih, ya, interseksi. Ini adanya di halaman 350. Tolong dilihat halaman 350. Oke. Kalau sudah, halaman 350 interseksi. Ya. Ini seksi jenis kesekian, ya.
Matanya seksi, bibirnya seksi, suaranya seksi. Sekarang ini interseksi. Oke, ini sebenarnya artinya adalah irisan. Baca tuh di halaman 350. Ya, di situ semuanya sebenarnya sudah ada. Untuk menghitung probabilitas bersyarat, seolah-olah kita sudah mengetahui P. Ya, probabilitas dari A irisan B. Lalu probabilitas A dan probabilitas B. Sehingga kita disuruh menghitung si interseksi ini atau irisan. Padahal, gitu ya, padahal kata dia bilang, seringkali sukar menghitung berapa sih irisan dari A irisan B ini, gitu ya. Nah, sehingga dituliskan di situ bahwa probabilitas dari interseksi atau A irisan B ini adalah probabilitas A ya dikali probabilitas B A garis miring A. Sebenarnya kalau kalian cermat, jeli melihat ini hanya dibalik saja rumusnya. Dibalik dari yang mana? Tadi dari kejadian yang bersyarat. Ya. Bentar. Nih, dari sini. Ya. Lihat yang ini. Nih. Jadi ini kejadian interseksi. Ya, probabilitas A irisan B, lihat, itu sebenarnya adalah bisa PA dikali dengan PB strip A, atau probabilitas A dikali probabilitas terjadinya B dengan syarat A. Atau sama dengan probabilitas B dikali probabilitas terjadinya A dengan syarat B. Ya, jadi sebenarnya kalau melihat rumus antara peluang kejadian tidak bebas ya atau bersyarat itu terkait dengan rumusnya si interseksi. Ya, jadi jangan bingung itu rumus dari mana nih. Ya, mereka terkait di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Oke. Sekarang kita lihat latihannya. Di contoh 12-13. Diketahui kartu. Itu dulu yang perlu kalian. Nah, kartu nih. Ya. Ingat, jumlah kartu ada 52. Ya. Nah, soalnya apa? Diambil secara acak 2 kartu berturut-turut dari suatu set kartu bridge. Jadi diambil secara acak 2 kartu berturut-turut. Jadi maksudnya diambil berturut-turut itu adalah satu diambil, satu lagi diambil. Nah, itu berturut-turut. Ya, satu diambil, satu lagi diambil. Apa yang tidak tersurat? Ketika dibilang berturut-turut, berarti ketika satu diambil, maka yang satu ini tidak dikembalikan lagi ke dalam. Ya, karena berturut-turut. Jadi ketika satu diambil, ya, kartu yang kita pegang tinggal 51. Dan satu lagi diambil. Nah, gitu. Ya.
Itu informasi yang perlu kalian pahami. Logikanya kalau kalimat soalnya bilang berturut-turut, tidak ada keterangan apapun, maka begitu yang terjadi. Ada 52 kartu di tangan, diambil 2 secara berturut-turut, berarti ambil 1, ya. Yang 1 ini enggak dikembalikan lagi, namanya diambil. Lalu ambil 1-nya lagi. Gitu ya. Jadi yang pengambilan pertama diambil dari kartu yang jumlahnya masih 52. Ambil. Pengambilan kartu kedua itu jumlah kartunya tinggal 51. Kenapa? Karena tadi 1-nya udah diambil. Ini kejadiannya berturut-turut. Nah, ya, kenapa itu harus dipahami? Karena ini terkait dengan jawabannya nanti. Ya, jadi katanya diambil kartu diambil 2 kali berturut-turut. Ya, ditanya berapa probabilitas bahwa kartu pertama adalah kartu as. Ditanya probabilitas kartu pertama as. Kartu kedua, koma, maaf. Lalu karena ini berturut-turut ya, jadi kejadiannya langsung. Dan probabilitas kartu kedua adalah as juga. Nah, baik yang suka main kartu ataupun tidak ya, yang mengaitkan ini kartu dengan judi ya, lupakan itu. Ini soal ya, ini soal yang mungkin kalian temui ketika ujian. Jadi kalian harus tahu jumlah kartu kalau disebut bridge itu nanti ketetapannya bahwa jumlahnya 52 ya. Untuk masing-masing jenis kartu, maksudnya jenis kartu as itu berarti nanti ada 4. 1 ada 4, 2 ada 4, 3, 4, Jack, King, Queen itu semua ada 4. 4 itu apa? Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada wajik ya atau diamond, ada keriting, ada heart, sama ada waru. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa itu pengetahuan dasar yang perlu kalian ketahui. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian nggak tahu harus pakai apa, pikirkan secara logika. Pikirkan secara logika, tanpa mengingat bahwa ini adalah suatu irisan. Tanpa mengingat bahwa ini adalah suatu irisan. Kenapa? Karena dalam probabilitas ini ternyata walaupun dikatakan ini adalah hukumnya perkalian dengan interseksi, dia bisa diselesaikan juga dengan perkalian. Gitu ya. Kita lihat di sini. Katanya diambil 2 berturut-turut. Pengambilan pertama, probabilitas pengambilan pertama as, lalu probabilitas pengambilan kedua as. Nah, berapa? Kita lihat dulu. Untuk pengambilan pertama. Ya, ingat bahwa kartu as tanpa dikasih tahu dia keriting, wajik ataupun diamond gitu ya, waru gitu-gitu tidak ada ditanyakan itu berarti dia punya 4 kemungkinan. Berarti untuk pengambilan pertama dari 4 as yang ada di 52 kartu. Nah, inilah probabilitanya. Kenapa? Karena ada 4 as dari 52 kartu. Ya. Lalu,
Kan berturut-turut nih, ada pengambilan kedua. Nah, ingat tadi, ketika berturut-turut, satu sudah diambil, ya, lalu satu diambil kembali. Ingat, belum dikembalikan yang tadi diambil pertama, sehingga kemungkinan dapat as, gitu ya. Anggaplah yang pertama itu as, berarti sudah berkurang satu kemungkinannya. Ingat, jumlah kartunya pun berkurang satu. Kenapa? Karena ini berturut-turut, yang satu diambil pertama dan belum dikembalikan. Jadi, probabilitas untuk mengambil as di pengambilan kedua adalah 3 dari 51. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Ini kejadian berturut-turut bahwa dua kartu diambil bersamaan sehingga probabilitas. Nah, ya, probabilitas terambilnya kartu pertama as dan kartu kedua as itu adalah dikali 3/51. Ya, ini di situ langsung saya lihat hasilnya. Nah, begitu. Ya, ini kalau tidak pakai, kalian lupa, tidak pakai rumus apapun. Ya, kecuali ini perkalian. Nah, ketika dia pakai rumus, yang ditanyakan adalah probabilitas. Katanya gitu. Ya, probabilitas bahwa pengambilan pertama ya itu beririsan nanti dengan pengambilan atau kejadian yang kedua. Kenapa beririsan? Jelas beririsan karena kartu pertama diambil lalu tidak dikembalikan, ngambil lagi kartu kedua. Ya, jadi itu kejadian yang saling mempengaruhi. Itulah kuncinya. Ya, ketika ada kata-kata berturut-turut, berarti sebenarnya ada kejadian yang saling mempengaruhi. Apa saling mempengaruhi buktinya di sini? Ya, jumlah kartunya tadinya 52 karena diambil satu kali tinggal 51. Itu artinya hasil dari pengambilan pertama akan mempengaruhi pengambilan kedua. Jadi ini sebenarnya terjadi pengaruh. Dengan kata lain sebenarnya ada syarat. Syarat kan itu. Bahwa kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Nah, ya sehingga ini makanya rumusnya. Ini bisa probabilitas A, bisa probabilitas B ya, tapi anggaplah ini A supaya enggak. Nah, gini. Ya. Jadi ini A-nya dan ini kejadian untuk B dengan syarat A. Dalam artian kejadian pengambilan kedua dengan syarat bahwa sudah ada pengambilan kartu pertama dengan kemungkinan atau probabilitas adalah kartu as. Nah, itu penjelasannya. Ya. Jadi bisa
Bisa, kalian lupa ini, oke, kalian lupa. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ini berturut-turut, berarti satu kejadian mempengaruhi kejadian lain. Berarti ini ada syarat, itu yang perlu diingat. Kalian lupa rumus ini apa? Nggak apa-apa. Pengambilan satu, ingat kartu ada 52, as ada 4. Pengambilan satu secara logika berarti dari 4, kemungkinan ngambil as ada 4 dari 52. Tapi ini berturut-turut. Jadi pengambilan kedua, anggap pengambilan satu berhasil ngambil as. Jadi probabilitasnya adalah asnya tinggal 3 dari 51 kartu. Ya, sehingga probabilitas kartu pertama as dan kartu kedua as adalah ini, 0,045. 4/52 dikali 3/51. Lupa rumus ini nggak apa-apa. Masih bisa pakai logika. Ya. Kenapa logika berpikirnya seperti itu? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Heeh. Seandainya kalau di pengambilan satu itu dia tidak mendapatkan as, artinya kan di pengambilan Mm-mm. 2 asnya masih tetap 4. Itu Mm-mm. mengakalinya bagaimana, Ibu? Karena soalnya kan tidak bilang. Ya, namanya probabilitas. Ya, inilah ilmunya seorang penjudi, risk taker gitu ya. Kan yang ditanya probabilitas kartu pertama as, probabilitas kartu kedua as. Tidak ada informasi lanjutan bahwa ternyata ketika pengambilan pertama, kartu yang diperoleh bukanlah as. Nah gitu. Jadi di kasus soal ini tidak dikasih tahu kartu pertama apa. Makanya dianggap bahwa ada 4 as. Pengambilan pertama kemungkinan dapat asnya ada 4 dari 52. Ya, tapi kartu ini kan ditutup, istilahnya gitu, nggak diketahui. Anggaplah yang diambil adalah as. Sehingga ya, pengambilan kedua, kemungkinan dapat asnya sudah berkurang 1. Jadi 3 dari 51. Kalau, nah tadi pertanyaan kalau ternyata yang diambil pertama bukan as, itu berarti ada keterangan lagi. Ya. Ternyata setelah pengambilan kartu pertama diketahui bahwa kartu pertama tersebut bukanlah as. Berarti berapa kemungkinan pengambilan kartu as dari pengambilan kedua? Ya masih 4. Kenapa? Karena ketahuan kartu pertama bukan as. Jadi kemungkinan ngambil as masih ada 4. Tapi jumlah kartunya sudah berkurang 1. Jadi 4/51. Bisa diterima? Bisa dipahami? Sudah jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Nah, ya. Untuk kasus ini, kartunya nggak dilihat. Jadi positive thinking. Ya, positive thinking bahwa masih ada 3 as. Tapi dari 51 kartu. Ya, kalaupun mau dihitung, itu nilainya udah kecil banget. 3 bagi 51 berapa? 0,0588 itu yang dipertaruhkan. Ya, mungkin saja yang keambil yang lain jelas, mungkin banget. Orang cuma ada 3 dari 51 kartu. Ya, jadi istilahnya 51 bagi 3. Saingannya ada 17. Untuk satu kartu as ada 17 kartu lain. Probabilitasnya kalau kayak gitu saya nggak mau. Ya, judi yang kayak gini, judi. Makanya saya nggak pernah ikutan ya kali, karena saya terlalu penakut. Ya, jadi untuk dapat satu kartu as, ada 17 kartu lainnya.
Yang mungkin saja kita dapat 17 kartu lainnya itu yang kita dapat. Si asnya justru yang kemungkinan terakhir, kan mungkin saja begitu ya. Sifat seperti saya kalau dikaitkan dengan teori ekonomi, saya ini adalah risk averse. Jadi saya penghindar resiko. Seorang penjudi biasanya adalah risk taker atau pengambil resiko. Kenapa? Lihat saja, 3 dibanding 51 cuma kemungkinan dia dapat as. Ya, kalau mau dibagi, jadi 1 kartu as, ada 17 kartu lainnya gitu yang beserta dia. Jadi dijembrenglah 1 kartu as di antara 17 kartu lainnya. Pilih yang mana as. Nah, gitu. Ya. Itulah maksudnya 3 dibanding 51 ini. Jadi ini probabilitas untuk ngambil 1 as. Nah, bagaimana? Kalau saya nggak mau kayak gitu, karena saya sering salahnya daripada betulnya. Ada 17 loh pilihannya. Ya, SBMPTN masih mending, pilihannya cuma 5. Ya, itu pun pakai hitungan, bukan pakai cat cip-cip kembang kuncup. Ini milih kartu as, ada 17 kartu lainnya ditutup, gimana mau milihnya? Ya, kecuali kita punya mata super gitu, kita bisa melihat apa yang ada di bawah kartu. Ya, itu makanya biasanya kalau yang sebutannya judi lebih banyak disebutnya mudorotnya daripada manfaatnya. Kenapa? Bayangin. Ini saya gambarin. Kan ada 1 kartu as, tapi ada 17 lainnya. Nah, anggaplah ini ya, sampai ke 17. Ayo Pak, pasang taruhannya. Ambil yang mana kartu as. Bukalah yang ini. Tatot. Salah. Taruhannya hilang. Mau nyoba lagi, gitu. Diacak lagi. Tatot. Ya, keambil ini hilang, gitu ya. Udah berapa itu? Udah 2 kali. Ya, jadi segi mudorotnya adalah seperti itu. Pertama, tidak ada usaha terlibat di situ. Ya, mengharapkan untung lebih banyak dengan cara ya jalan pintas gitu ya. Tidak ada unsur usaha, tidak ada unsur berproses yang bisa menghasilkan manusia lebih baik. Ya, jadi inilah kenapa secara logika judi itu di agama itu menjadi sesuatu yang dilarang. Ya, lihat saja probabilitasnya kalau kayak gini gitu ya, itu berapa banyak. Ya, kecil sekali. Nih, kalau ngambil 2 kartu berturut-turut segini besarnya. Anggaplah cuma 1, 4 dibagi 52 itu pun masih 0,0. Ya, jadi kecil sekali. Ya. Jadi kira-kira gitu ya, ilmu si probabilitas statistik ini bisa dikaitkan ke banyak hal, ke teori ekonomi dia bisa masuk, ke kehidupan kita dia bisa masuk gitu ya, apalagi ke dalam ilmu statistik hitung atau matematika ini juga nanti bisa masuk. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, lihat contoh 12-15. Ini contoh lain, ini bola. Ya, tadi yang dikasih adalah contoh kartu. Sekarang bola. Halaman 352. Saya kasih halamannya. Jadi panduan kalian belajar seperti itu ya. Nanti mudah-mudahan lebih gampang. Contoh 12-15. Diketahui ada kotak ya. Jadi diketahui ada kotak isinya 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Oke. Ditanya. Pertanyaannya banyak nih, ya. Berapa probabilitas bahwa bola yang
terambil adalah, nah gitu ya, merah. Nah gitu. Berapa probabilitas bola yang terambil adalah merah? Berapa probabilitas bola yang terambil adalah putih? Berapa probabilitas bola yang terambil adalah biru? Ya. Berapa probabilitas bola yang terambil bukan merah? Ingat, di awal sudah dikasih tahu kalau lawan. Jadi lawan ini apa ya? Lawannya yang ditanya. Yang ini ditanya merah, maka bukan merah. Ingat, kita bisa pakai ini. Nah, itu artinya probabilitas bola yang terambil bukan merah. Dan ditanya probabilitas yang terakhir adalah merah ya atau putih. Nah, itu kalimatnya atau. Merah atau putih. Kalau ada pertanyaan seperti ini, satu kotak ada berbagai macam isi, hitung dulu N-nya. 6 tambah 4 tambah 5. 15. Yang ditanya, berapa probabilitas terambilnya bola merah? Ya, tidak ada keterangan. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, ya, jawaban kalian bisa berbeda. Dalam hal apa? Saya tunjukkan. Probabilitas terambilnya merah. Warna merah ada berapa sih? 6. Dari berapa totalnya? 15. Inilah probabilitas terambil merah. Supaya kalian tidak salah dengan asumsi bola merah dimasukkan kembali ke kotak. Sehingga ketika kalian ngambil putih, bola putih ada berapa jumlahnya? 4. Jumlah N-nya masih 15. Tulis lagi dengan asumsi bola putih dikembalikan ke kotak. Sehingga probabilitas mengambil bola biru adalah, ada berapa bola biru? 5. Ada 5 dari 15. Ya. Nah, kenapa bisa ada jawaban yang berbeda? Siapa tahu ada temen yang nyeleneh. Ya, soalnya hanya begini. Ya. Lalu dia nyeleneh, asumsinya bola merah tidak dimasukkan kembali ke dalam kotak. Nah, berarti N-nya berkurang jadi 14. Ya, N-nya berkurang jadi 14. Lalu diambil putih. Sama, nggak dimasukin lagi. N-nya berkurang jadi 13. Itu pun dengan asumsi bolanya nggak dilihat warna yang terambil apa. Kalau ternyata yang terambil bukan putih, yang terambil bukan merah, nah gitu ya, itu beda lagi. Tapi saran saya, supaya segalanya menjadi lebih gampang, ya, jika soalnya seperti ini, buat saja jawabannya seperti ini, tanpa ada bola yang tidak dikembalikan. Dalam artian bolanya ketika diambil dikembalikan masuk kembali ke dalam kotak. Kenapa? Ini yang paling gampang. Tidak ada keterangan lainnya. Ini jawabannya bisa diterima seperti itu. Ya, nggak usah cari masalah. Karena nanti kemungkinan jawabannya kalau tidak dimasukkan, N-nya berkurang 1.
Terus ada lagi yang nyeleneh, sudahlah dia tidak dimasukkan, nyari masalah berikutnya. Tadi masalah dengan tidak, dia bilang bahwa bolanya tidak dimasukkan kembali. Dia nyari lagi masalah, ternyata begitu dilihat bolanya warnanya bukan merah, dia tulis di itunya, ya. Ya, itu nambahin masalah. Jadi kalau memang soalnya seperti ini, ya, jawablah seperti ini. Ini sudah dianggap benar. Meskipun kenyataannya mungkin ada probabilitas tadi yang lain. Kalau bolanya tidak dimasukkan, kalau ternyata begitu dilihat bolanya bukan berwarna yang dimaksud, nah gitu ya. Atau ternyata bola yang terambil adalah warna putih. Jadi ketika kalau bola yang diambil berwarna putih, bolanya sudah keluar, bola putihnya di sini berarti tinggal 3. Logika harus dipakai kalau kalian buat asumsi sendiri gitu. Ya, pengambilan ini si bola merah yang diambil bola merah katanya gitu. Kemungkinan 6 dari 15. Tapi begitu dilihat bolanya warna putih. Nggak dimasukin lagi si bola putih. Ya berarti bola putih probabilitas terambilnya tinggal 3 bola dari 14. Ya, tapi abaikan itu. Tanpa keterangan apapun, silahkan kerjakan seperti ini. Kenapa? Ini jauh lebih mudah. Ya, meskipun saya yakin dari sekian banyak pasti ada yang memiliki pikiran-pikiran kreatif dengan logika yang lebih rumit gitu ya. Tapi untuk kemaslahatan dirimu gitu ya, jika seperti ini, buatlah saja seperti ini. Ini jauh lebih simpel. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa probabilitas yang terambil bukan merah? Gampang. Apa gampangnya? Probabilitas yang terambil bukan merah adalah 1 dikurangi probabilitas yang terambil merah. Itu makanya di sini jadi 1 dikurangi 6/15. Atau 1 dikurangi sama-sama bagi 3. 2/5. Ya, makanya jawabannya di situ adalah 3/5. Lalu yang terakhir, probabilitas yang terambil merah atau putih. Ini perlu diingat-ingat rumusnya, merah atau putih. Berarti ini adalah probabilitas merah ditambah probabilitas putih. Kalau tandanya terbalik ke bawah berarti dia dikali. Tapi kalau seperti ini berarti dia ditambah. Sudah probabilitas merah 6/15. Ditambah probabilitas putih 4/15. 9/15 sama-sama bagi 3, 3/5. Ya benar kan? 10/15. Ya 3/5. 10. Kenapa? Iya, 10 ya. 10, Bu. Per 15. Iya. Betul. Oke. Sama-sama dibagi 5. Berarti 2/3. Begitulah kira-kira. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gampang sebenarnya ya. Karena sebenarnya baca soalnya kemungkinan dia bisa diselesaikan dengan apa. Paling mudah adalah lihat ada syaratnya nggak kejadian itu. Gitu ya. Nah, satu lagi. Kejadian bebas. Kejadian bebas ini artinya A dengan B itu tidak saling terkait. Tidak saling terikat. Gitu ya. Itu sebabnya bisa dilihat di sini gitu ya, peluang untuk kejadian bebas
Ya, sebenarnya yang bawah ini. Probabilita untuk kejadian bebas itu yang bawah ini. Ya, rumusnya jadi probabilita A dikalikan probabilita B. Itu peluang untuk kejadian yang bebas. Ya. Nah, sekarang lihat halaman 354. Kejadian bebas dinyatakan kejadian yang terjadi saat mereka tidak saling mempengaruhi. Jadi A dan B dikatakan bebas bila kejadian A tidak mempengaruhi B atau sebaliknya. Ya, lihat contohnya halaman 354. Ini 354. Contoh pertama, 1217 ini koin. Koin gampang, cuma ada dua. Ya, sisi gambar dan sisi angka. Ditanyakan di situ, diketahui di situ koin. Dilempar ke atas sebanyak 2 kali. Ya. A1, maksudnya pelemparan pertama, ini dapat gambar. Dan A2, lemparan kedua juga gambar. Yang ditanya, berapakah probabilita ya terjadinya A1? Nah, gitu ya, probabilita terjadinya A1 dan A2. Sebentar ya. Berapa probabilita terjadinya berapa probabilita keluarnya gambar di percobaan pertama dan percobaan kedua. Ya, jadi begini. Nah, kalau begini secara rumus ya, ini adalah nah, sekarang kita lihat. Ketika ada koin, 2 kali dilempar, dilempar 1, gitu ya. Maka probabilitas terjadinya gambar itu adalah 1 kali dari 2. Kenapa? Karena 2 sisinya memiliki gambar yang berbeda. 1 gambar, 1 angka. Nah, ketika yang dilempar kedua kali, kan itu nggak ngaruh. Mau yang pertama dapat gambar ataupun dapat angka, koinnya tetap itu. Tetap sisinya sama. Ya, gitu ya. Jadi tidak ada yang saling mempengaruhi. Ya, sehingga untuk percobaan kedua, kemungkinan untuk mendapatkan gambar pun adalah setengah. Ya, sehingga probabilitas ini menjadi setengah dikali setengah, atau 1/4. Sesimpel itu. Ya. Lalu ada contoh 12.18. Kartu lagi nih, kartu bridge. Kita mengambil 2 lembar kartu berturut-turut secara acak. Ada kalimatnya. Sebelum pengambilan kedua,
hasil pengambilan pertama dikembalikan lagi. Nah, kalau dia dikembalikan berarti hasil pengambilan pertama tidak mempengaruhi hasil pengambilan kedua. Kenapa? Karena kartunya tetap 52. Itu maksudnya yang tidak mempengaruhi. Karena kartunya tetap 52. Sehingga katanya tidak mempengaruhi hasil pengambilan kedua. Kalau A1 adalah as wajib dan A2 adalah as hati, nah ya. Contoh 12-18. Diketahui kartu. Kenapa ditulis kartu? Karena kartu ada 52 satu set. Ya. Lalu kejadian tidak mempengaruhi. Diketahui A1 adalah as wajib atau diamond dan A2 as hati. Ditanya probabilitas A1 irisan A2. Tapi kejadian ini tidak saling mempengaruhi, ya. Kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Kalau saling mempengaruhi bagaimana, Bu? Nih, yang saling mempengaruhi. Ya, ini saling mempengaruhi. Kenapa? Ada syaratnya ini. Ya, saya tunjukkan. Nih, yang tidak bebas, ini yang saling mempengaruhi. Ya, tapi kalau tidak saling mempengaruhi, ini. Ya. Yang sebenarnya rumusnya ya itu saja. Jawab. Probabilitas A1, A2, ini berarti probabilitas A1 kali probabilitas A2. Ya, probabilitas A1 berapa? Ingat, kartu ada 52. Secara spesifik, A1 adalah as wajib. Hanya ada satu as yang wajib. Berarti itulah kemungkinan A1. Setelah pengambilan pertama, kartunya dimasukkan lagi. Berarti kartunya tetap 52. Berapa probabilitas terambil as hati? As hati hanya ada satu. Itu makanya di sini menjadi seperti ini. Ya. Nah, lihat bukunya ada kekeliruan menurut saya. Kenapa? Itu di situ 4. Ya, padahal kalau dia as wajib, ya berarti dia hanya 1. Yang 4 itu kalau dia as saja. Ya, dia jadi punya 4 kemungkinan. Tapi ini sudah tertentu. As wajib, nggak ada as wajib, ada 4. Ya, as untuk masing-masing gambar hanya ada 1. Jadi ada kekeliruan lagi di situ. Ini hanya 1. Bukan 4 seperti yang di buku. Kenapa? Hanya ada 1 as wajib, hanya ada 1 as hati. Tapi kalau ditanya as saja, dia jadi 4. Atau kalau dia wajib saja, berarti ada 13. Ya, atau ditanya hati saja, ya berarti dia 13. Atau ditanya asnya saja, berarti dia 4. Tapi ini spesifik as wajib, as hati.
Itu makanya di sini kemungkinannya hanya ada satu as wajib dan hanya ada satu as hati. Ya, jadi harusnya seperti ini jawaban yang di buku. Ada yang mau ditanyakan? Bu Arifina, Heeh. mohon maaf itu 1/52 dikali 1/52 itu Iya, sepernya. bawahnya lebih besar. Iya. Oke. Betul, betul, betul. Ingatnya nambah, ya. Sebentar. Bagaimana memunculkan? Nah, ya. Oh, tidak bisa dihapus kembali. Saya coret saja ya. Karena sudah saya keep rupanya. Bukan 2 juga ya, itu saya tambah berarti ya. 1/52. 2704. Oke. Nah, hati-hati ya. Human error yang saya lakukan mungkin juga bisa terjadi kalau kalian ujian. Jadi tolong hati-hati. Tanda kalinya dengan terburu-burunya saya melihat itu sebagai penjumlahan. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu. Ya, jadi kemungkinannya lebih kecil lagi, 1 dari 2704. Bayangkan ya. Kalau orang masih mau bertaruh dengan kemungkinan seperti ini, luar biasa sekali. Saya mah nggak mau. Gitu ya. Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke bagian permutasi dan kombinasi. Ya, jadi yang marginal dilewat, yang bias dilewat. Apa yang perlu diketahui di permutasi dan kombinasi? Logikanya dulu. Logika permutasi dan kombinasi. Di buku ya, di J. Supranto supaya lebih gampang kita lihat yang contoh halaman 364. Contoh 12.25. Ya, ini yang logika yang lebih gampang. Jadi di situ ada pedagang ya, mau naik pesawat. Rutenya adalah Jakarta, Surabaya, dan Surabaya. Jadi ceritanya transit aja dia di Surabaya ya, ke Denpasar. Dari Jakarta mau ke Denpasar, tapi transit di Surabaya. Nah, ada 2 pesawat terbang dari Jakarta ke Surabaya. Ini ada 2 nih pesawat terbang yang bisa. Ada Merpati dan ada Garuda. Dari Surabaya ke Denpasar ada Merpati, ya, ada Garuda. Oh, ini bukunya lama bener. Burak udah nggak ada lagi. Ada Burak, ya. Nah, ini logikanya permutasi dan kombinasi sesungguhnya, ya. Jadi, kalau ada satu orang pedagang, ya, dia mau pergi ke Surabaya, gitu ya. Dia punya pilihan. Ini dia berangkatnya berarti dari Jakarta. Ya, pilihan dia apa? Dia punya pilihan hanya pakai Merpati saja atau naik Garuda. Jelas kalau dia sudah naik Merpati, nggak mungkin dia naik Garuda. Ya, nggak mungkin dia naik dua-duanya dari Jakarta. Dia harus pilih salah satu. Ya, nah, tapi ketika dari Surabaya mau ke Denpasar, dia bisa punya 3 pilihan. Dia bisa naik Merpati, dia bisa naik Garuda, dia bisa naik Buraq.
Begitu juga yang ini. Dia bisa naik. Kalau dia dari Jakarta naik Garuda, tetap saja ke Denpasar dia tetap punya pilihannya 3. Ya, terserah dia mau pakai apa. Jadi pedagang dari Jakarta kalau mau ke Bali, ya, dia ke Surabaya dulu pakai Merpati, nanti nyambung ke Balinya, dia boleh milih nih, karena ada 3 maskapai tersedia. Begitu juga kalau dia dari Jakarta ke Surabaya naik Garuda, mau ke Denpasarnya dia mau pakai apa, dia juga bebas memilih. Sehingga kombinasi, ini dia yang disebut dengan kombinasi ya. Ini yang disebut dengan kombinasi dan permutasi. Tapi nanti ada penjelasannya. Sehingga untuk sampai ke Denpasar dari Jakarta, dia punya opsi pilihan sebanyak 6. Apa pilihannya yang 6? 1, dia pakai merpati. 2, dia pakai merpati nanti nyambung Garuda. 3, dia pakai merpati nanti nyambung Burok. 4, dia berangkatnya Garuda nyambung merpati, nanti dia berangkat Garuda ke Bali pakai Garuda, bisa juga dia Garuda ke Bali pakai Burok. Jadi ini adalah kombinasi yang mungkin. Ya, ini adalah yang mungkin terjadi, bukan kombinasi dulu disebutnya, nanti kalian bingung. Ini adalah kemungkinan transportasi yang bisa dia gunakan kalau dia mau berangkat dari Jakarta ke Bali. Jumlah opsi yang dia miliki sebanyak 6. Ya, sebanyak 6. Nah, ternyata dibedakan menurut teori, dibedakan nih permutasi dan kombinasi. Apa bedanya? Lihat, permutasi di halaman 365, ya, permutasi di halaman 365 adalah pengaturan atau urutan beberapa elemen atau objek dari suatu eksperimen. Jadi permutasi bilang urutan atau pengaturan, ya. Jadi permutasi itu mengutamakan urutan. Sehingga kalau ada M dengan M dari Jakarta ke Surabaya, lalu lanjut ke Bali, jelas ini tidak akan sama dengan maaf, ini nggak bisa. Ya, ini tidak bisa dijadikan contoh karena nanti mau dijadikan ke kombinasi juga. Nah, jadi urutan itu penting. Kalau ada 1, 2, 3, maka urutannya ya harus 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau urutannya 1, 2, 3 menjadi 2, 3, 1, ini bukan permutasi. Jadi urutan itu penting, permutasi seperti itu. Nah, kalau kombinasi, lihat, kalau kombinasi, ya, kombinasi orangnya slow. Ada di halaman 366. Berbeda dengan permutasi, tulisannya gitu. Kombinasi, urutan elemen tidak penting. Ya, urutan elemen tidak penting, kata kombinasi. Yang penting komponennya sama. Sehingga 1, 2, 3 bagi kombinasi sama dengan 2, 3, 1. Sama dengan 3, 2, 1. Gitu ya. 2, 1, 3 ya. 3, 1, 2. Nah, ini kombinasi.
Ya. Atau di situ contohnya adalah nama. Bukan nama, huruf ya. Kalau nama Lucy sama Ucil nanti kalau ada dua orang yang berbeda jelas tidak sama. Ya, ini boleh saja jadi. Nah, gitu ya. Ini kombinasi. Itu bedanya. Jadi sebenarnya ketika kita punya password, sebenarnya yang lebih tepat disebutnya sebenarnya itu adalah permutasi, gitu ya, bukan kombinasi. Kenapa? Karena password kan harus urutan. Urutan pertama password itu apa? Misalnya password kita 123. Nggak bisa kita urutan password menjadi 231, 213, ya nggak kebuka. Ya, harus 1, 2, 3. Nah, gitu aja. Itu permutasi sesungguhnya namanya. Kalau kombinasi, urutan nggak penting, kata dia. Ya, yang penting elemennya sama. Ini bedanya. Kenapa ada permutasi? Kenapa ada kombinasi? Ya, secara garis besar bedanya hanya di situ. Segampang itu. Ya. Nah, saya jelaskan jam berapa sekarang. Kalian ada kuliah lagi nggak jam 10? Tidak ada, Bu. Oke, nggak lama kok ini. Sebentar. Contohnya juga nggak semuanya saya terangkan. Ya. Lihat di halaman 365. Jadi katanya, jadi katanya ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ya, ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Orangnya ada 3. Ada A, ada B, ada C. Nah, gitu. Ya, maka kemungkinan yang terjadi seperti apa? Kalau si A sudah jadi ranking 1, dia tidak mungkin lagi jadi ranking 2. Anggaplah B yang ranking 2, lalu C ranking 3. Ya. Lalu A tetap ranking 1, tapi yang ranking 2-nya kebalik. Ya. Kemudian, gimana kalau B ranking 1? Boleh-boleh aja. Misalnya A-nya jadi ranking 2, C-nya ranking 3. B tetap ranking 1, tapi terbalik. Nah, ya. Sekarang C. Kemungkinan kalau C ranking 1, boleh-boleh aja. A jadi ranking 2, B ranking 3. Atau C ranking 1, B ranking 2, A ranking 3. Apalagi udah habis, ya. Jadi ketika ada 3 orang, ada A, ada B, ada C, ya, dan ada 3 ranking, maka kemungkinan, ya, kemungkinan yang terjadi gitu ya, untuk urutan ranking ada 6. Ya, ada 6. Dijelaskannya seperti itu. Ya. Bagaimana maksudnya ada 6? Nah, ini yang disebut sebagai permutasi. Ya, jadi hasil kali dari 3 dikali 2 dikali 1. Maksudnya apa? Ada 3 calon. Ya, ada 3 calon dari 3 ranking. Maka jawabannya adalah M itu sendiri. Artinya apa? M itu berarti adalah 3 kali 2 kali 1. Maaf, belum nyampe sini. Ada yang terlewat. Kan? Kalian salah mengartikannya. Jadi bingung. Oke. Bentar ya. Nah,
Kalau ada M permutasi dari M kali gitu ya, maka permutasinya jadi M itu sendiri. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 dari 3. Jadi ada 3 orang, mau diurutin rankingnya 3 kali. Nah, gitu. Jadi permutasinya ada 3 atau ada kemungkinannya 3 kali faktorial. Ini namanya faktorial. Itu artinya 3 kali 2 kali 1. Tahu sama dengan 6. Jadi maksudnya ketika ditanya ada 3 orang, A, B, dan C. Lalu berapa kemungkinan yang terjadi jika masing-masing dari mereka mendapatkan ranking 1, 2, dan 3. Nah gitu. Ya, masing-masing dari mereka mendapatkan ranking 1, 2, dan 3. Ya, nah berarti kemungkinannya ada 3 faktorial. Berapa itu? 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu, maksudnya faktorial apa? Nih, faktorial. Kalau ditulis ada 3 terus ada tanda seru, maka dijembreng jadi ini. Ya, terus saya contoh lain. 5 faktorial. Ini berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu maksudnya 5 faktorial. Terus, kalau ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial, itu gimana? Ada cara lebih singkat supaya nggak ngitung ribet-ribet 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini cara lamanya. Ini cara lamanya. Tapi kalian boleh buat 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa? Karena pembaginya 3 faktorial juga. Jadi bisa dicoret. Atau kalau mau dari sini, ini dari sini kan bisa dicoret tuh. Ngapain ngitung ribet-ribet? Ya, sehingga ini hasilnya nanti ketahuan langsung 20. Ini sifat faktorial yang sesuai untuk bab ini. Gitu ya. Nah, kalau permutasinya ada M objek, diambil X kali, gitu ya. Kalau permutasinya ada M objek, lalu diambilnya X kali, jadinya seperti apa? M faktorial dibagi dengan M dikurangin X faktorial. Contohnya ada di halaman selanjutnya, 366. Ada daftar, ada 10 rencana investasi. Nah, tuh ya, ada 10 rencana investasi. Banyak rencana investasinya. 1226. Halaman 366. Oke, diketahui 10 rencana investasi. Ya, dikemukakan oleh direksi perusahaan kepada Dewan Komisaris. Lalu, Dewan Komisarisnya diminta untuk memberikan ranking atau penilaian terhadap 5 rencana investasi. Jadi dari 10 ada rencana, direksinya hanya minta di ranking 5 saja rencana investasi yang dianggap visible. Ya. Ya. Nah, ditanya ada berapa cara dari 10 rencana kalau diambil 5.
Kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau seperti ini, diasumsikan urutan itu adalah penting gitu ya, karena 5 rencana investasi. Lalu di sini ada 10 rencananya, tetapi hanya diambil 5. Nah, gitu ya. Maka ini cara atau kemungkinan yang mungkin terjadi adalah 10 faktorial itu dari M, ya. M dikurangin X, 10 kurangin 5 faktorial. Ini menjadi 10 dibagi 5 faktorial. Daripada ribet-ribet ngitungnya, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Saya berhenti di situ. Kenapa? Karena di bawahnya 5 faktorial. Nah, coret. Jadi tinggal kalikan saja yang itu, ya. Di situ ada 30.240 cara meranking. Ya, sebanyak itu yang perlu dibuat. Itu makanya dia meminta tolong kepada anggota Dewan Komisaris. Kalau anggota Dewan Komisarisnya misalnya ada 10, jadi masing-masing bisa bagi-bagi kerja. Ya, kira-kira seperti itu. Atau bukan 10 deh, ada 5. Nah, jadi bisa bagi-bagi pekerjaan. Itu pun dibagi 5 masih sekitar 6 ribuan ya. Masih sekitar 6 ribuan cara. Jadi ada banyak yang bisa dijadikan jawaban untuk kemungkinan investasi. Ya, ini kira-kiranya contoh untuk permutasi. Nah, kalau kombinasi kan katanya dia boleh random, ya. Kalau kombinasi katanya dia boleh random. Yang penting komponennya ada di situ. Ya, yang penting komponennya ada di situ sehingga lambangnya kombinasi adalah C. Ya, ini banyaknya ya, lalu ini yang nanti diambil untuk kombinasi. Sehingga rumusnya menjadi N faktorial. Nah, ada begininya dulu N kecil, lalu N dikurangin N kecil faktorial. Contoh sekarang 12/7. 12/27, maaf. Diketahui. Jadi ada populasi katanya, X1, X2 sampai dengan Xn. Ya, dipilihlah random sebanyak N elemen. Nah, katanya gitu. Ya, dipilihlah random sebanyak N elemen. Berapa banyaknya sampel yang diperoleh dari populasi? Ini nggak dikasih tahu ya, langsung dia kasih tahu. Berapa banyaknya sampel yang diperoleh dari populasi jika N-nya 3 dan N kecilnya 2. Ini enak. Jadi soal ceritanya langsung ngasih tahu N-nya 3, N kecilnya sama dengan 2. Kalau kayak begini, ditanya kemungkinan sampel. Ya, kalau seperti ini ya gampang, berarti cuma tinggal C3, sini 2. Berarti ini 3 faktorial, 2 faktorial dikali 3 dikurangin 2 faktorial. Dengan kata lain ini 3, ini 2 dikali 1 faktorial. Ini lebih gampang lagi, berarti 3 kali 2 faktorial. Ya, jawabannya 3. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini masih soalnya gampang. Yang kalau mau dilihat yang lebih susah, ada di contoh 12.28. Ya, ada di 12.28. Agak-agak ribet sedikit. Ya. Diketahui, kotak lagi.
Ya, 8 bola merah, 3 bola putih, 9 bola biru. Ya, dan 9 bola biru. Yang ditanya adalah seperti yang di situ. Saya nggak tulis lagi ya, tapi langsung kejawab. Biasakan ketika ada data seperti ini, hitung dulu jumlahnya. Berarti 8 ditambah 3 ditambah 9. Ya, sama dengan 20. Ya. Nah, sekarang yang A. Bila 3 bola dipilih secara acak, hitunglah probabilitas jika ketiga-tiganya adalah merah. Ya. Ketiganya merah. Kenapa ini menjadi kombinasi? Tidak ditentukan urutannya. 1 yang merah, 2-nya merah, 3-nya harus merah misalnya gitu. Atau yang 1-nya merah dengan apa, 2 merah dengan apa, 3 merah dengan apa. Ya, jadi pokoknya 3-tiganya harus merah. Nggak peduli yang mau diambil yang keberapa yang merah. Pokoknya semua 3-tiganya merah. Makanya dia masuk kasusnya di sini kombinasi. Ya, karena tidak peduli urutan. Nah, karena seperti itu, makanya di sini kemungkinan untuk mengambil ketiga-tiganya merah nah, ya, kemungkinan untuk mengambil ketiga-tiganya merah ini masuk kasusnya perkalian, ya. Ini masuk kasusnya perkalian dengan kondisi bersyarat. Kenapa? Karena ketika ia tergantung dari kejadian yang sebelumnya. Kalau secara rumus dibuatnya seperti itu, ya. Tapi kalau mau gampang, pengambilan pertama merah, ya, kok P1. Pengambilan pertama, kalau mau merah berarti ada 8 bola merah dari 20. Pengambilan kedua, karena tadi 1 bola sudah diambil, sisa bolanya tinggal 7. Lalu cuma ada 19. Pengambilan ketiga, sudah diambil 1 kali, diambil 2 kali, diambil ketiga kali, berarti bola merahnya tinggal 6. Jumlah di dalam kotak tinggal 18. Ya, itu makanya di situ jadi 8/20 kali 7/19 kali 6/18. Logika gampangnya begitu. Ya, nggak pakai rumus yang ribet-ribet. Nah, cara yang kedua, karena ini kombinasi kan, ya, cara yang kedua, kenapa kombinasi? Karena urutan tidak ditentukan. Ya, cara yang kedua adalah ada 8 bola yang harus dipilih. Maaf, ada 8 bola merah, tetapi soal minta 3. Ya, 3 tindakan, 3 cara, 3 bola yang dipilih secara acak. Itu sebabnya di sini menjadi ya rumusnya kombinasi. Ya, 8 faktorial
3 faktorial dikali 8 kurangin 3 faktorial. Ya, ini menjadi 8 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial. Ya, 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, 3 faktorial, 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 dibagi 6. 6 dari mana ini? 3 kali 2 kali 1. Set. Itu ya. Menjadi 56. Udah selesai belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena ini probabilitas untuk menghasilkan bola merah. Ada 8 bola merah. Ya, ada 8 bola merah. Kemudian dari 8 diambil 3. Nah, tapi itu kan baru kejadian untuk si bola merahnya saja. Keseluruhan populasinya ada berapa? Ada 20. Ya, ada 20. 20 apa? 20 total bola, ya. Yang diambil adalah 3. Sehingga ini menjadi 20 faktorial, 3 faktorial dikali 20 kurangin 3 faktorial. Sama dengan 20 faktorial, 3 faktorial, 17 faktorial. 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Bagi 3 dikali 17 faktorial. Ya. Ini jadinya 20 kali 19 dikali 18. Nah, dibagi 6. 1140. 1140. Sehingga probabilitas terambilnya merah, tiga-tiganya adalah 56 dibagi 1140. Ya, ini sama saja hasilnya dengan sama-sama dibagi 4, gitu ya. Ini nanti ketemu hasilnya 14/285. Lihat. Ya, bisa pakai 2 cara. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Kalau tidak ditentukan, ujiannya pakai cara yang mana? Pakai cara yang paling mudah. Kecuali ditentukan pakai cara kombinasi. Maka seperti ini. Ya. Bola merah ada 8, diambil 3. Ini kombinasi yang terjadi. Lalu seluruh bola ada 20, yang diambil 3. Gitu. Jadi kemungkinan terambilnya bola merah dari keseluruhan bola adalah, nah gitu sebenarnya. Ya, kenapa dia ada pembagiannya seperti ini. Ini kemungkinan bola merahnya, ini kemungkinan diambil 3 dari keseluruhan populasi. Ya, sehingga ketemulah seperti ini. Nah, untuk lebih memperjelas, sekarang diambil bola putih. Nah, panahnya mana? B, semuanya putih. Ya, bola putih ada berapa sih? 3. 3 bola putih. Cara pertama, ya, pengambilan pertama. Ada 3 bola putih tuh, ya. Berarti ada kemungkinan untuk yang pertama 3 bola putih dari 20.
Yang kedua, karena bola putihnya sudah diambil 1, berarti tinggal ada 2 kemungkinan bola putih dari 19. Pengambilan yang ketiga, tinggal 1 bola putih dari 18. Jadi untuk probabilitas terambilnya bola putih itu apa sih? P, ya. Nah, ini adalah 3/20 dikali 2/19 dikali 1/18. Ketahuan di sini 1/1140. Kalau pakai cara kombinasi gimana? Cara kedua, ya, kombinasi. Bola putihnya ada berapa? Bola putih ada 3. Diambilnya berapa nanti dari situ, ada berapa kali pengambilan? 3. Nah, jadi begitu, ya. Itu makanya nanti kombinasinya adalah 3 faktorial. Ini 3 faktorial, lalu 3 dikurangin 3. Itu 1, gitu ya. Nah, ini jadi 1. Lalu pembaginya ada 20 bola, ya. Diambil 3 kali pengambilan. Sama seperti yang tadi, 20 faktorial, 3 faktorial, 20 min 3 faktorial. Atau 20 faktorial, 3 faktorial dikali 17 faktorial. Ini tadi 1140. Sehingga probabilitas untuk pengambilan bola putih ini adalah 1 dibagi 1140. Ya, jadi kira-kira. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 367 sampai 368. Ya, sekarang lihat. Untuk yang C, di situ dikasih taunya adalah langsung. Langsung apa? Langsung untuk kombinasi. Ya, langsung untuk kombinasi. Kenapa masih pakai kombinasi meskipun yang ditanya adalah 2 merah, 1 putih? Karena tidak peduli urutannya di mana. Ya, tidak peduli urutannya di mana. Jadi masih pakai kombinasi. Ingat dari yang cara kedua, ya, cara yang kedua selalu ada berapa yang mau diambil. Misalnya bola putih, ada 3 bola putih, 3 kali pengambilan dibagi populasinya. Gitu ya, keseluruhan bola putih dan pengambilan. Nah, kalau sudah seperti ini, merah. Ya, ini yang ditanya 2 merah dan 1 putih. Apa yang perlu diingat untuk kombinasi? Kombinasi. Bola merah ada berapa? 8. Merah mau diambil berapa? 2. Nah, gitu gampangnya. Lalu, kan ada 1 lagi bolanya yang diminta, yaitu putih. Ya, bola putih ada berapa? 3. Berapa yang mau diambil? 1. Nah, itulah jadinya kenapa di buku seperti itu. Dibagi, jumlah bola ada berapa? 20. Mau diambil berapa bola? 3. Ya. Nah, jadi penyelesaiannya begini. Ya, ini berarti harus dicari satu-satu. Di sini berarti 8 faktorial. 2 faktorial dikali 6 faktorial. Ya, dikali 3 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial. Dari mana?
3 dikurangi 1. Dibagi, sini 1140. Dari mana nih? 20 faktorial, 3 faktorial, 17 faktorial. Ya, ini nanti silahkan kalian cari penyelesaiannya sendiri. Ya, ini saya buat yang panjangnya. Ya, ini berarti 8 kali 7 kali 6. Dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Bisa coret. Ini 2 kali 1 berarti 2. 8 dibagi 2, 4. Ya. Ini berarti 3 dikali 2 faktorial. 1 faktorial, 2 faktorial, coret. Ini sendiri 1, jadi 3. Ya. Dibagi 1140. Sini berapa tuh? 28 dikali 3. 84. Bagi 1140. Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah hitung. Kenapa hasilnya berbeda? Oh, benar ya. Sama, ini kalau dibagi, ini bisa menjadi 7/95. Ya, nanti silahkan dipelajari kembali. Nah, lalu lihat yang D. Paling sedikit 1 putih. Ya, ini tadi yang dikasih tahu bahwa kalau dari soal, ada kalanya justru kita lebih gampang mengukur yang tidak dituliskan dalam soal. Paling sedikit ada 1 putih. Berarti boleh ya, paling sedikit 1 putih. Ya, paling sedikit ada 1 putih. Ini kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah probabilitas tidak ada yang putih. Yang paling gampang. Kenapa? Kalau tidak ada yang putih berarti semua warna lain. Ya kan? 1 putih berarti itu bisa nanti dibuat di sini. Probabilitasnya adalah 1 dikurangi probabilitas. Ya. Tidak ada yang putih. Kok jadi gitu, Bu? Ya, inilah logika yang perlu dipakai ketika kita menghitung probabilitas, ya. Supaya kita tidak bingung bagaimana menghitungnya, maka kita bisa mencari cara yang seperti ini. Ya, kan ada 3 pengambilan bola. Ya, katanya paling sedikit ada 1 putih. Ya, berarti sebenarnya untuk paling sedikit ada 1 putih itu sebenarnya adalah semua kemungkinan sebenarnya, kecuali 1. Apa yang kecuali 1? Tidak ada satupun yang warnanya putih. Bukan hanya 1, berarti ada 2. Berarti ada beberapa kemungkinan, tapi maksudnya semua kemungkinan itu ya, itu adalah ada putihnya, nah gitu. Dikurangi beberapa kemungkinan tidak ada yang warnanya putih. Nah, gitu ya. Itu makanya di buku dibuat probabilitas dulu tidak ada yang berwarna putih. Tapi semuanya berwarna merah atau biru. Kombinasinya adalah warna putih kan adanya 3. Ya,
Warna putih adanya 3. Berarti yang warna lain 20 kurangin 3 ada 17. Ya, diambil 3 bolanya. Dari seluruh bola ada 20, diambil 3. Nah, kira-kira begitu. Ya, di sini saya buat lagi bahwa 17 faktorial, 3 faktorial, 17 kurangin 3, berarti ini 14 faktorial. Dibagi, ini udah jelas 1140. Ya, sudah ada yang ngitung tadi kan sebelum-sebelumnya. Ini 17 kali 16 kali 15 kali 14 faktorial. Dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 14 faktorial. Coret. Ya. Ini bisa bagi ke sini 5, ini bisa bagi ke sini 8. Dibagi 1140. Ini ketemunya di sini 34/57. Jadi probabilitas paling sedikit satu putih itu adalah 1 dikurangin 34/57. Ya, itu ketemunya 23/57. Begitu. Sekarang yang E. Setiap warna diwakilkan. Masing-masing warna diwakilkan. Jadi dari 3 bola yang diambil, masing-masing ada 1 warna. Jadi ada 1 biru, ada 1 putih, ada 1 merah. Dengan urutan yang tidak dipedulikan. Ya, dengan urutan yang tidak dipedulikan. Sehingga untuk yang E, ya, probabilitas itu adalah setiap warna ada 1. Nah, pertama warna merah. Warna merah ada 8. Tapi dia hanya butuh diambil 1 kali. Karena tiap warna diwakilkan. Warna putih ada 3. Diambilnya 1 kali. Warna biru ada 9, diambil 1 kali. Kenapa? Karena setiap warna ada 1. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Lihat yang ini, 2 merah, 1 putih. Jadi di sini merahnya 2, putihnya 1. Jadi kombinasi gitu. Ya. Di sini setiap warna ada 1, makanya di sini 1, 1, 1. Berapa populasinya? Populasinya adalah 20 bola. Diambil bolanya dari 20 sebanyak 3. Ya. Ini berarti 1 faktorial, 8 dikurangin 3, 5. Dikali 3 faktorial, 1 faktorial, 3 kurangin 1, 2. 9 faktorial, 1 faktorial, 9 kurangi 1, 8. Ya. Dibagi 1140. Nanti silahkan dihitung sendiri. Di situ dikasih tahu 18/95. Ya, jadi kasus ini dikerjakan dengan kombinasi. Nah, yang kasus terakhir, ya, yang kasus terakhir hasilnya memiliki urutan merah, putih, biru. Hasilnya memiliki urutan merah, putih, biru. Berarti ini adalah permutasi. Hasilnya adalah merah, putih, biru.
Ya, probabilitas urutannya adalah merah, harus putih, dan harus biru. Ya. Nah, cara paling gampang itu menggunakan probabilitas yang sebelumnya. Ini. Nah, yang di sini. Harus merah, harus putih, harus biru. Ya. Menggunakannya seperti yang cara pertama di A dengan di B. Cara pertama. Harus merah. Merah itu ada 8 dari 20. Harus putih. Putih itu ada 3. Tapi sudah diambil 1 tadi untuk kemungkinan yang merah. Berarti tinggal 19. Harus merah, harus putih, harus biru. Biru bolanya ada 9. Tapi sudah diambil 1 untuk kemungkinan merah, 1 untuk kemungkinan putih. Berarti bolanya tinggal 18. Ini cara yang probabilitas seperti di pertanyaan A dengan B. Ya, nanti silahkan cari di bukunya, ini ketemunya 3/95. Atau cara kedua, menggunakan permutasi. Kenapa? Karena urutannya harus merah, putih, dan juga biru. Jadi ada urutan, makanya dia pakai permutasi. Ya, rumus permutasi. Nih, ditulis lagi. Maka ini adalah M faktorial. Tapi kalau di sini M lalu diambil 3, maka di sini adalah M faktorial. M dikurangin X. Nah, itu ya. Nah, sekarang lihat. Kok rumusnya jadi 1/3 faktorial? Ya, kenapa jadi 1/3 faktorial? Ya, sesungguhnya lihat dari semua yang sudah dikerjakan, ya, dari semua yang sudah dikerjakan, sesungguhnya bagian yang paling bawah gitu ya, dari pembagi ini, bagian yang paling bawah dari yang dibagi adalah punyanya si populasi. Dalam artian ada 20 gitu ya, lalu kombinasinya diambil 3. Nah, untuk si kasus yang ke F, semua warna harus ada 1 dengan urutan merah, putih, dan biru. Ya, merah, putih, dan biru. Dia menjadi hanya ada 1 dibagi 3 faktorial kemungkinan dikali P, probabilitas setiap warna yang diwakili. Warna yang diwakili itu yang mana? Itu yang di E. Nih. Kenapa ada warna yang diwakili? Karena di sini setiap warna diwakili 1. Ya, di sini setiap warna diwakilkan ada 1. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih. Tetapi urutannya tidak dipermasalahkan. Ya, urutannya tidak dipermasalahkan. Nah, dari E yang urutannya tidak dipermasalahkan itu ada kemungkinan 18/95. Lalu
Ya, ditanya kalau mau urutannya merah, putih, dan biru. Kemungkinannya bagaimana? Dari 3 bola jadi 1/3 faktorial dikali ini. Ya, 18/95. Ketemulah dia di situ 3/95. Ya. Nah, untuk UAS